Baik, hari ini kita belajar tentang cairan dan elektrolit. Cairan dan elektrolit itu meliputi total cairan tubuh yang terdiri dari 60-65% dari berat badan tubuh. Kemudian kalau pada bayi itu sekitar 75% dari berat badan bayi. Komposisi cairan seluler yang sering kita singkat namanya CIS, dan kedua cairan ekstraseluler CES. Cairan intraseluler ini merupakan cairan di dalam sel tubuh dan menyusun sekitar 70% dari total cairan tubuh yang kita sebut dengan total body water. Cairan intraseluler ini menyusun sekitar 40% berat tubuh atau 2/3 dari total body water. Cairan ekstraseluler merupakan cairan di luar sel dan menyusun sekitar 30% total body water. Cairan ekstraseluler ini meliputi cairan intravaskular, cairan interstitial, dan cairan transseluler. Nah, perkiraan kebutuhan air di seluruh tubuh, di tulang itu kisaran 24% itu dibutuhkan, 80% di kulit, 85% dalam darah, 75% di otak, 90% di paru-paru, dan 75% di otot. Jadi kebutuhan masing-masing organ di dalam tubuh berbeda-beda. Fungsi cairan pertama mempertahankan panas tubuh dan sebagai regulator suhu tubuh. Kedua, sebagai transport nutrien ke sel, sebagai transport hasil sisa metabolisme, transport hormon, pelumas antar organ, dan mempertahankan tekanan hidrostatik dalam sistem kardiovaskular tetap stabil. Nah, pengaturan atau keseimbangan cairan ditentukan oleh intake atau masukan cairan dan outtake atau pengeluaran cairan. Pemasukan cairan bisa berasal dari minuman dan makanan. Kebutuhan cairan setiap hari di antara kisaran 1.800 sampai 2.500 ml per hari, atau sekitar 1.200 berasal dari minuman dan 1.000 cc dari makanan. Nah, kalau pengeluaran cairan melalui ginjal dalam bentuk urin sekitar 1.200 sampai 1.500 ml per hari. Bisa juga melalui feses sekitar 100 ml, paru-paru melalui uap air paru-paru 300 sampai 500, dan kulit 600 sampai 800 ml. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit itu yang pertama adalah usia. Hal ini berhubungan dengan luas permukaan tubuh, metabolisme yang diperlukan, dan berat badan. Temperatur lingkungan. Panas yang berlebihan akan mengeluarkan keringat yang berlebihan sehingga susunan saraf otak akan kehilangan NaCl lewat keringat yang berlebihan sekitar 15-30 gram per hari. Bisa juga dipengaruhi oleh diet. Jika tubuh kekurangan nutrisi akan memecahkan cadangan energi sehingga bisa menimbulkan pergerakan cairan dari interstitial ke intraseluler. Stres juga mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, kalau timbul stres akan memberikan peningkatan metabolisme sel, konsentrasi darah, dan glikolisis otot.
terjadi resistensi sodium dan air menjadi peningkatan produksi antidiuretik hormon dan penurunan produksi urin. Nah, faktor yang lain juga mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit bila kita terjadi sakit. Ya, misalnya pada saat pembedahan terjadi trauma jaringan, kelainan ginjal dan jantung, gangguan hormon. Nah, ini semua akan mempengaruhi atau mengganggu keseimbangan cairan. Lalu ada cara perpindahan cairan. Perpindahan cairan itu bisa karena proses difusi, proses transport aktif, dan proses osmosis. Nah, apa itu proses difusi? Merupakan suatu proses pergerakan cairan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, supaya terjadi keseimbangan cairan dan elektrolit. Kecepatan difusi dipengaruhi oleh ukuran molekul, konsentrasi larutan, dan temperatur. Nah, kalau dikatakan osmosis, ini bergeraknya pelarut seperti air melalui membran semi-permeabel dari larutan dengan konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang lebih pekat, yang sifatnya menarik. Transport aktif dikatakan bila partikel yang bergerak dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, karena adanya daya aktif dari tubuh seperti pompa jantung. Nah, bagaimana regulasi keseimbangan cairan? Pengaturan keseimbangan cairan ini ada beberapa ya yang mempengaruhi atau yang mengatur supaya terjadi keseimbangan cairan. Yang pertama adalah rasa dahaga. Kedua, antidiuretik hormon. Ketiga, aldosteron. Keempat, prostaglandin. Dan yang terakhir adalah glukokortikoid. Nah, bagaimana rasa dahaga mempengaruhi atau mengatur sistem kebutuhan cairan? Pertama, adanya penurunan fungsi ginjal yang merangsang pelepasan renin yang pada akhirnya menimbulkan produksi angiotensin 2, sehingga akan merangsang hipotalamus untuk melepaskan substrat neural yang bertanggung jawab terhadap sensasi haus, sehingga terjadi haus. Kemudian, osmoreseptor di hipotalamus mendeteksi peningkatan tekanan osmotik dan mengaktifasi jaringan saraf yang dapat mengakibatkan sensasi rasa dahaga. Antidiuretik hormon dibentuk di hipotalamus dan disimpan dalam neurohipofisis dari hipofisis posterior. Nah, rangsangan utama atau stimuli utama itu untuk disekresi ADH adalah peningkatan osmolaritas dan penurunan cairan ekstraseluler. Hormon ini akan meningkatkan reabsorpsi air pada ductus colligentes. Dengan demikian akan menghemat air. Nah, selanjutnya hormon aldosteron. Hormon ini disekresi oleh kelenjar adrenal yang bekerja pada tubulus ginjal untuk meningkatkan absorpsi natrium. Pelepasan aldosteron ini akan dirangsang oleh perubahan konsentrasi kalium, natrium serum, dan sistem angiotensin renin, serta sangat efektif dalam mengendalikan hiperkalemia. Berikutnya adalah prostaglandin, merupakan suatu asam lemak alami yang terdapat dalam banyak jaringan berfungsi dalam merespon radang sebagai pengendalian tekanan darah, kontraksi uteris, dan mobilitas gastrointestinal. Pada ginjal, prostaglandin ini berperan mengatur sirkulasi ginjal, respon natrium, dan efek ginjal pada antidiuretik hormon.
glukokortikoid. Ini meningkatkan reabsorpsi natrium dan air sehingga volume darah naik dan terjadi retensi natrium. Perubahan kadar glukokortikoid ini akan menyebabkan perubahan pada keseimbangan volume darah. Nah, ada beberapa pengeluaran cairan. Kalau tadi pemasukan cairan, ini pengeluaran cairan. Tadi sudah di awal dijelaskan bahwa pengeluaran cairan itu bisa lewat ginjal, bisa lewat kulit, bisa lewat paru-paru, dan gastrointestinal. Nah, pada ginjal ini merupakan suatu pengatur utama keseimbangan cairan yang menerima 170 liter darah untuk disaring setiap hari. Produksi urin untuk semua usia adalah 1 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, jika berat badan kita 50 kg, maka 1 cc dikali 50 berarti 50 cc per jam kebutuhan kita untuk orang dewasa. Sehingga pada orang dewasa produksi urin sekitar 1,5 liter per hari. Jumlah urin yang diproduksi oleh ginjal dipengaruhi oleh aldosteron dan antidiuretik hormon. Pengeluaran melalui kulit. Hilangnya cairan melalui kulit diatur oleh saraf simpatis yang merangsang aktivitas kelenjar keringat. Rangsangan kelenjar keringat dapat dihasilkan dari aktivitas otot, temperatur lingkungan yang meningkat, dan demam. Nah, disebut juga untuk pengeluaran dari kulit itu adalah insensible water loss, artinya kehilangan air yang tidak bisa kita deteksi. Nah, kisarannya 15 sampai 20 cc per 24 jam. Jadi keringat bisa keluar dari kulit ya melalui pori-pori kulit itu sekitar 15 sampai 20 cc per 24 jam. Nah, pengeluaran cairan dari paru-paru ini menghasilkan insensible water loss itu sekitar 400 ml per hari. Nah, meningkatnya cairan yang hilang sebagai respon terhadap perubahan kecepatan dan kedalaman nafas akibat pergerakan atau demam. Artinya, faktor yang mempengaruhi salah satunya untuk pengeluaran paru yang berlebihan itu terjadi dari irama, kecepatan, dan kedalaman nafas. Kemudian gastrointestinal atau sistem pencernaan. Dalam kondisi normal, cairan yang hilang dari gastrointestinal setiap hari adalah 100 sampai 200 ml. Perhitungan insensible water loss secara keseluruhan sekitar 10 sampai 15 cc per kilogram berat badan per 24 jam dengan kenaikan 10% dari IWL pada setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Lalu pengaturan elektrolit itu adalah meliputi natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, dan fosfat. Masalah-masalah keseimbangan cairan. Ada yang dikatakan dengan hipovolemik, ada juga dengan hipervolemik. Hipovolemik merupakan suatu kehilangan volume cairan ekstraseluler dan dapat terjadi karena kehilangan melalui kulit, ginjal, gastrointestinal, perdarahan yang bisa menimbulkan syok hipovolemik. Nah, syok itu adalah gangguan perfusi jaringan. Gejalanya biasanya dirasakan pusing, lemah, letih, kurang selera makan atau anoreksia, mual, muntah,
ada rasa haus, gangguan mental, konstipasi atau sukar buang air besar, oligouri, kemudian penurunan tekanan darah, ya, heart rate-nya meningkat, suhu tubuh meningkat, terjadi turgor kulit yang buruk atau rendah, lidah kering dan kasar, mukosa mulut kering. Nah, tanda-tanda penurunan berat badan yang tiba-tiba atau akut terjadi mata cekung, pengosongan vena jugularis, dan pada bayi, anak-anak adanya penurunan jumlah air mata. Sedangkan hipervolemi itu merupakan suatu penambahan atau kelebihan volume cairan ekstraseluler yang dapat terjadi pada saat stimulasi kronis ginjal untuk menahan natrium dan air. Nah, kalau tadi fungsi ginjal adalah untuk keseimbangan cairan dan elektrolit antara cairan intraseluler dan ekstraseluler, nah di sini fungsi ginjal abnormal, terjadi gangguan, ya, di mana ada penurunan ekskresi natrium dan air, sehingga terjadi perpindahan cairan interstisial ke plasma. Nah, gejalanya biasanya timbul sesak nafas, peningkatan dan penurunan tekanan darah, asites, ya, tertimbun cairan di dalam rongga peritoneum, itu namanya asites. Kemudian terjadi edem, bengkak di seluruh tubuh, ada suara tambahan ronhi, kulit lembab, terjadi distensi vena leher, ya, atau vena jugularis, dan irama jantung adalah irama galop. Lalu ada ketidakseimbangan asam basa. Jadi ini bisa dilihat dari asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik, asidosis metabolik, dan alkalosis metabolik. Nah, perbandingan antara bikarbonat, pH, dan PaCO2 itu seperti ini bagannya. Bila terjadi asidosis metabolik, maka bikarbonat plasma akan menurun, pH plasma akan menurun, dan PaCO2 plasma akan menurun. Kalau terjadi alkalosis metabolisme, bikarbonat plasma meningkat, pH plasma meningkat, PaCO2 plasma meningkat. Artinya kebalikan dari asidosis metabolik. Lalu kalau asidosis respiratorik, ini di mana bikarbonat plasma itu meningkat, sedangkan pH plasma menurun, PaCO2 plasma meningkat. Nah, kalau didapatkan alkalosis respiratorik, maka bikarbonat plasma akan menurun, pH plasma meningkat, serta PaCO2 plasma menurun. Jadi untuk kita melihat gangguan asam basa, dilihat dari perbandingan antara bikarbonat, pH, dan PaCO2. Jenis cairan elektrolit merupakan suatu cairan salin atau cairan yang memiliki sifat bertegangan tetap. Cairan salin terdiri dari cairan isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Nah, masalah-masalah akan kebutuhan elektrolit bisa kita temukan dengan hiponatremia, artinya natrium kurang dari normal, hipernatremia, natrium lebih dari normal, hipokalemia, jumlah kalium di bawah dari normal, hiperkalemia di atas normal, hipokalsemia, kalsium yang rendah, hiperkalsemia, kalsium yang meningkat, dan hipomagnesemia itu magnesium di bawah normal, hipermagnesia, magnesium di atas normal. Tindakan mengatasi gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit itu bisa melalui pemberian cairan infus.
Nah, ini merupakan suatu tindakan memasukkan cairan lewat intravena yang dilakukan pada pasien dengan bantuan perangkat infus ya. Tindakan ini dilakukan sebagai tindakan pengobatan dan pemberian makanan. Lalu juga ada melalui transfusi darah. Ini merupakan suatu tindakan memasukkan darah melalui vena menggunakan alat transfusi pada pasien yang membutuhkan darah serta memperbaiki perfusi jaringan. Jadi biasanya jika terjadi perdarahan yang hebat, maka dilakukan transfusi darah. Tadi sudah dijelaskan bahwa jenis sifat larutan itu ada 3, isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Nah, isotonik adalah suatu larutan yang osmolaritasnya sama dengan cairan plasma darah. Pemberian larutan isotonik ini melalui intravena akan mencegah perpindahan cairan dan elektrolit dari kompartemen intrasel. Jadi contoh cairan isotonik itu NaCl 0,9% ya, dan lain-lain. Lalu hipotonik merupakan suatu larutan yang memiliki konsentrasi dengan solut yang lebih rendah dari cairan plasma, sehingga akan membuat air berpindah ke dalam sel. Nah, jenis cairan hipotonik itu NaCl 0,45%. Kalau tadi isotonik NaCl 0,9%. Lalu hipertonik merupakan suatu larutan yang memiliki konsentrasi solut yang lebih besar dari cairan plasma, sehingga akan membuat air keluar dari dalam sel. Nah, contoh hipertonik cairannya itu adalah NaCl 2%. Demikian pembelajaran kita tentang keseimbangan cairan dan elektrolit, serta masalah-masalah yang bisa didapatkan bila terjadi gangguan cairan dan elektrolit. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.